أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا mufahhima Sulaiman fahimna. Para ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat 168 hingga 170. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah mereka generasi yang jelek. Pada ayat yang lalu Allah telah menjelaskan tentang Bani Israel, bahwasanya di antara mereka minhumus salihun, ada orang-orang saleh, wa minhum duna dzalik, ada yang tidak saleh. Pada peristiwa Ashabus Sabti yang dikutuk Allah Tabaraka Ta'ala menjadi kera, masih ada di sana orang-orang yang saleh, yang mereka tidak melakukan kezaliman, ya, mengakal-ngakali larangan Allah Azza wa Jalla. Di sana ada orang-orang yang melarang dan mencegah mereka, ya, dan di sana ada orang-orang yang berbuat kezaliman. Pada masa itu masih ada yang baik, masih ada yang menegakkan amar ma'ruf, masih ada yang menegakkan nahi mungkar, masih ada orang-orang saleh, walaupun di sana sini banyak kezaliman. Maka pada ayat 169 ini Allah menjelaskan semakin zaman jauh ke belakang semakin dahsyat perangai, ya, penduduk zaman tersebut, ahli zaman tersebut. Persis sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Berkata Anas, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada suatu zaman kecuali zaman yang datang setelahnya lebih jelek, lebih dahsyat perangainya daripada zaman sebelumnya. Kata Anas, hakadha sami'tuhu min nabiyikum. Hakadha, demikianlah ku dengar hal ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Bani Israel, ya, hiduplah generasi yang saleh. Setelah itu campur, di sana ada yang saleh dan ada yang zalim. Setelah punah generasi tersebut, muncullah generasi yang jelek. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun, setelah mereka datanglah generasi yang jelek.
Kata-kata khalfun dalam Al-Quran menunjukkan generasi yang jelek, ya, sebagaimana generasi yang meninggalkan salat. Kata Allah Jalla wa Ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata. Datanglah setelah generasi yang soleh ini generasi yang jelek, yang mereka adha'us salata, mereka menyia-nyiakan salat. Makna menyia-nyiakan salat adalah meninggalkannya secara keseluruhan, atau meninggalkannya terkadang, atau mengakhirkan waktunya, ya, sehingga hampir keluar waktu yang satu masuk waktu yang lain. Ya, ini makna melalaikan salat atau tidak menyempurnakan wudu'nya, tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, tidak menyempurnakan khusyuknya. Ini makna menyia-nyiakan salat. Yang mengerjakannya tidak secara berjamaah bagi laki-laki jika tidak ada uzur. Mengerjakan sendiri salat adalah bagian daripada menyia-nyiakan salat. Karena Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya bersama orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ini semuanya masuk dalam menyia-nyiakan salat. Tentunya sebagian lebih dahsyat daripada sebagian lainnya. Yang meninggalkan secara total lebih dahsyat daripada yang meninggalkan sesekali. Ya, yang mengerjakan di akhir waktu lebih dahsyat daripada orang yang mengerjakan di awal waktu. Subhanallah. Lalu begitulah seterusnya. Demikian juga dengan generasi Bani Israel ini. Ya, tadi Allah menceritakan generasi yang menyia-nyiakan salat. Ya, adha'us salata wattaba'us syahawat, dan dampak daripada salat yang mereka sia-siakan, wattaba'us syahawati, mereka pun mengikuti syahwat. Ketika salat disia-siakan, tidak dibenahi, tidak dipedulikan, tidak diacuhkan, ya, dan itu tampak akhirnya dampaknya daripada datanglah setelah itu generasi yang mengikuti syahwat, wattaba'us syahawat. Jika antum perhatikan bagaimana fenomena keberagamaan kaum muslimin, ya, di negeri-negeri Islam, kita melihat bagaimana salat ini ditinggalkan secara terang-terangan, bahkan tidak disiapkan fasilitas yang memadai. Lihatlah bandara-bandara yang terkadang besar, musolanya kecil, bahkan sebagian tidak ada musola. Lihatlah mal-mal yang besar, kadang-kadang musolanya kecil, bahkan terkadang gudang itulah menjadi salat. Kadang-kadang tak ada karpet, kardus-kardus yang menjadi gudang. Ya, itulah tempat salat. Begitulah menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan ayat ini. Zamannya, dampaknya adalah wattaba'u syahawat, mereka pun mengikuti syahwat. Ya, bukan lagi mengikuti Allah, bukan mengikuti Rasulnya, tapi apa yang digandrungi oleh hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayyah, mereka kelak akan dibakar, dicampakkan ke dalam neraka yang lembahnya bernama Ghayyan. Yang mana lembah ini jika dimasukkan padanya seluruh gunung-gunung yang ada di dunia ini akan hancur lebur. Ini generasi yang jelek. Pada ayat ini Allah kembali mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datanglah setelah mereka ini generasi yang jelek, tak ada padanya kebaikan. Sebelumnya ada yang saleh, ini tak ada kebaikan. Subhanallah. Warithul kitabah. Generasi yang jelek ini warithul kitabah. Mereka memiliki Alkitab. Mereka memiliki petunjuk, mereka memiliki wahyu, pedoman. Pada mereka ada Taurat, pada mereka ada Injil, pada mereka ada Zabur. Warithul kitabah. Mereka mewarisi kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum mereka, kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud. Ya, masih ada pada mereka pedoman ini. Bahkan mereka menjadi rujukan manusia. Subhanallah. Tapi mereka plesetkan isi kandungan Alkitab sesuai dengan hawa nafsu mereka. Warithul kitabah. Ya, mereka mewarisi Alkitab. Inilah ulama-ulama ulama-ulama yang tercela, ulama-ulama yang jelek dari golongan Bani Israel, yang mereka menjual agama mereka, ya, menjual akhirat mereka untuk kepentingan dunia mereka. Ciri-ciri mereka adalah, kata Allah, warithul kitabah. Mereka lah yang mewarisi kitab. Mereka yang berhak membaca, mereka yang berhak menjabarkan. Mereka menjadi rujukan umat mereka. Tapi bagaimana sikap mereka ini? Apakah mereka tegak dengan mengamalkan isi kitab tersebut? Tidak. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil segelintir daripada kenikmatan dunia yang ada.
Ya, subhanallah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka taala, sebagian mereka menjadi